Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kami, yaitu ada Jesslyn, Anastasia dengan NPM 201, Adelia Damayanti dengan NPM 205, dan Gusi Putu Devandra dengan NPM 217. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Rahmawati dan Herawati. Mereka menjelaskan bahwa kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Yang kedua, dari Walters dalam Samuel Tiharjadi. Menurut mereka, turut melibatkan orang lain dan lebih mengutamakan visi di atas segalanya, baru kemudian tiba pada langkah pelaksanaannya. Dan yang ketiga, dari Hersey dan Blanchard, menurut mereka yaitu proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Berdasarkan definisi, poin yang dapat diambil dari definisi pemimpin menurut ahli adalah adanya usaha dari si pemimpin untuk mempengaruhi orang lain tidak dibatasi oleh jenis kelompok atau organisasinya, dan terdapat tujuan-tujuan kelompok yang akan dicapai. Secara esensial, kepemimpinan merupakan upaya pencapaian tujuan dengan dan melalui orang-orang. Oleh karena itu, seseorang pemimpin harus memperhatikan hubungan antara tugas dengan manusia. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Menurut Wibowo, masalah kepemimpinan berkembang sejalan dengan perkembangan suatu organisasi. Hal tersebut menarik minat dan pemikiran beberapa penulis tentang model kepemimpinan yang sesuai dengan zamannya. Di antaranya ada yang pertama yaitu teori sedang tumbuh. Charismatic leadership, yaitu kemampuan mempengaruhi pengikutnya didasarkan pada bakat supernatural dan kekuasaan atraktif. Selanjutnya ada transactional leadership, kepemimpinan yang dalam prosesnya terjadi pertukaran kepentingan atau kebutuhan antara pemimpin dan pengikut dalam bentuk ekonomis, politis, dan psikologis. Yang ketiga ada transformational leadership, perspektif kepemimpinan yang menjelaskan perubahan tim atau organisasi oleh pemimpin dengan menciptakan dan mengkomunikasikan visi untuk organisasi atau dan memberi inspirasi bekerja untuk mencapai visi tersebut. Yang kedua ada teori sifat, yaitu kepemimpinan yang berpandang bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk menjadi pemimpin. Ada beberapa studi yang mengkaji teori ini. Yang pertama yaitu Ohio State, mengidentifikasikan dua dimensi perilaku pemimpin yang dinamakan initiating, structure, dan consideration. Yang kedua yaitu ada University of Michigan student, mengkelompokkan hal ini menjadi dua dimensi, yaitu employee oriented dan production oriented. Yang ketiga yaitu ada the managerial grid, merupakan jaringan manajerial dengan matriks 9x9 yang menggambarkan 81 gaya kepemimpinan yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga ada teori kelompok, yaitu teori perilaku kepemimpinan yang tumbuh sebagai hasil ketidakpuasan terhadap trait teoris atau teori sifat karena dinilai tidak dapat menjelaskan efektivitas kepemimpinan dan gerakan hubungan antar manusia. Lalu yang keempat ada teori perilaku, adalah teori yang dasar perkembangannya berakar pada psikologi sosial. Terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya agar dapat mencapai suatu tujuan. Yang terakhir ada teori kontingensi. Teori ini menganjurkan bahwa efektivitas gaya perilaku pemimpin tertentu tergantung pada situasi. Apabila situasi berubah, diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda. Menurut Hersey and Blanchard, dalam situational teori, hal ini menekankan hubungan antara pengikut dengan tingkat kedewasaannya. Sementara itu, kontingensi leadership model, menurut Fiedler,
Ia berkeyakinan bahwa pemimpin mempunyai satu gaya dalam kepemimpinan dominan atau alamiah. Gaya kepemimpinan dinyatakan sebagai task motivated atau relationship motivated. Selanjutnya ada kepemimpinan otentik atau authentic leadership. Kata otentik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dalam filosofi Yunani berarti menjadi dirimu yang sesungguhnya atau to thine own self be true dalam bahasa Inggris. Menjadi diri yang sesungguhnya adalah kunci komponen dari otentik. Istilah kepemimpinan otentik berasal dari perkembangan tentang perilaku organisasi positif dan konteks organisasi positif yang berfokus pada kekuatan dan kapasitas psikologis yang dapat diukur, dikembangkan, dan dikelola secara efektif di tempat kerja. Novicevic, Avis, Dorn, Buckley, dan Brown dalam Bishop tahun 2013 mengatakan bahwa kepemimpinan otentik ini lebih dibutuhkan di zaman modern karena lingkungannya cepat berubah dan sebagian pemimpin harus bisa menyesuaikan keputusan yang diambil sesuai dengan lingkungannya. Jika melihat pada gambar yang ada di pojok kiri atas, yaitu authentic leadership yang ditulis piramidanya oleh CEO dari Burn Break Australia, yaitu Andy Skidmore. Yang paling atas adalah vision, yaitu pemimpin yang otentik akan memiliki visi terhadap masa depan. Kemudian yang kedua adalah service for others, di mana pemimpin akan melayani anggotanya. Kemudian conviction of values, yaitu mereka adalah orang-orang yang jujur, dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan dapat memberikan keputusan yang efektif. Kemudian yang bawah setelahnya adalah genuine relationships, yaitu mereka memiliki hubungan yang murni dengan para anggotanya secara baik. Kemudian yang paling bawah adalah foundation of self-awareness. Jadi pemimpin yang otentik memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu karakteristik kepemimpinan otentik. Yang pertama, authentic leaders adalah orang-orang yang self-aware dan genuine. Mereka mengetahui kekuatan diri mereka sendiri, emosi mereka, dan juga tetap menjadi diri sendiri di depan pengikutnya. Kemudian, authentic leaders adalah mission-driven and focused on results. Mampu menempatkan misi sesuai tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang ketiga, authentic leaders lead with their heart. Mereka mampu menunjukkan emosi kepada pengikutnya dan dapat mengkomunikasikan apa yang dirasakan dengan tata cara yang tepat secara empatik. Yang keempat, authentic leaders fokus on the long term. Mereka fokus untuk hasil yang jangka panjang dengan membimbing tiap orang dan memelihara organisasinya dengan sabar. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari kepemimpinan otentik. Kepemimpinan otentik sendiri memiliki kelebihan diantaranya peningkatan keterlibatan relasional yang dihasilkan, kemudian terdapat konsistensi gaya kepemimpinan otentik yang dapat diberikan terhadap organisasi, cenderung menjamin standar etika dan moral yang tinggi. Sementara untuk kekurangannya yaitu teori kepemimpinan otentik tidak memiliki teori yang koheren atau terpadu. Komponen moral dapat menyebabkan tujuan yang bertentangan dalam suatu organisasi, dan kepemimpinan otentik mungkin menghalangi kemampuan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin dalam menggerakkan, mempengaruhi, dan memberi motivasi dalam suatu organisasi, sehingga tujuan dapat tercapai dengan tepat waktu. Keefektifan seorang pemimpin dinilai ketika ia mampu memberikan benefit dengan segala keputusan yang ada. Selanjutnya adalah tantangan efektivitas kepemimpinan. Moral mempertahankan dan membangun moral di sebuah perusahaan merupakan tantangan bagi para pemimpin. Burnout merupakan hal yang paling sering dihadapi oleh para pemimpin untuk memotivasi pekerja. Kemudian tantangan tempat kerja. Di masa pandemi seperti ini, para pemimpin harus dapat memutar otak untuk mengoperasikan perusahaan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian dalam segi pertumbuhan perusahaan, pemimpin harus mampu menentukan nilai naik turunnya kondisi pasar, dan kemudian yang terakhir adalah ketidakpastian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.